Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Nur Syarif, kelas 3B D4 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan apa penyebab terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik yaitu 1. Kegagalan komunikasi. Sebuah komunikasi yang terhambat akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada situasi konflik. Yang kedua, yaitu perbedaan pribadi, menyebabkan perbedaan cara pandang, bersikap, dan berperilaku individu terhadap sesuatu. Perbedaan ini memungkinkan munculnya beruntun-runtun yang berujung pada pertentangan. Yang kedua yaitu jelaskan dampak positif dari konflik. Dampak positif dari konflik adalah mendorong terjadinya perubahan sosial seperti perubahan kebijakan yang menyebabkan kesenjangan sosial, memperkuat integrasi dan solidaritas internal kelompok, memicu masyarakat menjadi lebih dinamis. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani. Dampak negatif jika konflik tidak dapat ditangani adalah terjadinya perselisihan yang berkepanjangan karena tidak memiliki jalan keluar, sehingga hal ini akan memberikan kerugian kepada masyarakat. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan dampak yang diakibatkan oleh stres kerja. Stres kerja akan berdampak negatif pada kesehatan fisik, seperti penipisan rambut, tumbuh jerawat, asma, sakit perut, dan penyakit lainnya. Dan masalah kesehatan mental, seperti gangguan tidur, mengganggu kepribadian, dan depresi, serta meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya pertanyaan yang kelima. Jelaskan bagaimana menumbuhkan disiplin pada karyawan. Menumbuhkan disiplin pada karyawan yaitu 1. Perlakukan karyawan Anda sebagai teman. Anggap mereka sederajat dengan Anda meskipun kenyataannya Anda adalah atasan mereka. Kedua, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Tidak hanya dari segi fisik ruangan kerja, namun juga hubungan antar pegawai. Yang ketiga, memberikan mereka kebebasan berpendapat untuk berinovasi, memajukan perusahaan Anda. Yang keempat, memberikan wadah pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan karyawan, dijamin membuat mereka merasa lebih dihargai. Selanjutnya itu pertanyaan yang keenam. Jelaskan pada konteks apa karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik. Karyawan dikatakan memiliki kinerja yang baik, yaitu ketika mereka bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketujuh. Jelaskan apa yang dimaksud kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dihasilkan oleh usahanya sendiri dan yang didukung oleh hal-hal yang dari luar dirinya atas keadaan kerja, hasil kerja, dan kerja itu sendiri. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir. Jelaskan dampak yang dihasilkan oleh kepuasan kerja. Dampak kepuasan kerja yaitu yang pertama, tidak diragukan lagi bahwa kepuasan kerja berhubungan signifikan dengan pekerja pegawai. Yang kedua, kepuasan kerja dihubungkan secara negatif dengan keluar masuknya pegawai. Dalam berbagai penelitian dijelaskan bahwa korelasi keluar masuknya pegawai dari suatu organisasi berkorelasi lebih kuat karena ketidakpuasan kerja. Ketiga, dampak ketidakpuasan yang tidak kalah pentingnya untuk memperoleh perhatian dari pimpinan adalah pencurian. Terjadinya gejala pencurian memang tidaklah hanya dipengaruhi oleh ketidakpuasan pegawai,
tetapi oleh banyak faktor lain yang mendorong pegawai melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.